Selamat siang semuanya. Iya, Siang. Oke, jadi pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai penerapan substansi mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN dari isu bad practice dan good practice yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Nah, pada hari ini kita akan ngambil dua isu, jadi masing-masing ada satu isu yang bad, satu isu yang good. Nanti di tiap isu ini aku minta teman-teman untuk bisa nanggepin dari isu-isu ini tuh dengan kaitannya mata pelatihan kita itu seperti apa ya? Oke, di isu yang pertama itu ada bad practice. Di sini aku izin share screen untuk isu yang bakal diangkat. Menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak atas dugaan suap penerbitan sertifikat tanah. Kejati Banten juga menetapkan seorang pegawai honorer BPN dan 2 calo tanah sebagai tersangka. Aku mohon untuk teman-teman tanggepin berdasarkan mata pelatihan yang kita jalankan di Agenda 3 ini. Yang pertama, tanggapan pertama aku minta untuk Mas Ilham bisa menanggapinya dari sisi manajemen ASN. Silakan Mas Ilham. baik Mbak, terima kasih. Dilihat dari kasus ini, merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap prinsip manajemen ASN. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa ex-kepala BPN Lebak tidak menjalankan tugas secara profesional, menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri dengan menerima suap sebesar 15 miliar rupiah. Hal ini juga melanggar nilai dasar ASN Baraklat, khususnya aspek akuntabilitas, berorientasi pelayanan, dan loyalitas. Karena pelayan publik diperdagangkan sehingga keputusan tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta lebih mengutamakan kepentingan mafia tanah dibanding kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, Mbak, kasus ini mencerminkan pelanggaran etika profesi ASN, di mana seorang pejabat seharusnya menjaga martabat, kehormatan, dan integritas jabatannya. Namun, justru berkolusi dengan calo tanah. Praktik tersebut juga menunjukkan ketidakbebasan dari intervensi kelompok tertentu, sehingga keputusan tidak independen. Baik, kalau dari Mas Ilham berarti menunjukkan ketidakprofesionalan ASN dalam menjalankan tugas jabatan sehingga merusak citra publik ya Mas ya. Iya benar, Mbak. Kita dengar tanggapan lainnya untuk Smart ASN mungkin bisa Mbak Diah. Saya mau memberikan tanggapan yang terkait video tadi, yaitu kasus suap yang dilakukan oleh ex pejabat BPN, di mana menurut saya ini kasus suap yang melibatkan pejabat BPN ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan prinsip Smart ASN secara serius, yakni terkait integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme sebagai fondasi pelayanan publik, di mana Smart ASN menekankan bahwa setiap ASN harus menerapkan nilai-nilai seperti jujur, transparan, profesional, dan bertanggung jawab sebagai pegangan utama dalam menjalankan tugas. ASN yang smart itu bukan hanya secara kompetensi teknis, tapi juga memiliki dedikasi yang tinggi untuk melayani masyarakat dengan adil dan juga transparan, serta menjunjung tinggi kepercayaan publik. Baik, berarti ASN yang smart bukan hanya kompeten aja ya Mbak ya, harus berdedikasi tinggi juga ya. Nah, mungkin dari kedua pendapat ini, dari teman-teman, ada yang bisa menyimpulkan dari dua tanggapan ini? Jadi kalau mengacu pada video pendapat dari teman-teman, kasus kasus suap sertifikasi tanah di BPN Lebak ini kan menyoroti kelemahan serius dalam manajemen ASN ya, di mana integritas, akuntabilitas, dan pengawasan internal tampak lemah serta mencerminkan ketidakselarasan antara praktik lapangan dengan idealisme smart ASN. Meski sudah ada putusan hukum tegas di mana ex kepala BPN Lebak ini divonis 7 tahun penjara serta denda uang pengganti 18,1 miliar, kita tidak bisa berhenti di situ langkah-langkahnya. Karena kan penjatuhan sanksi hukum itu perlu dilanjutkan dengan pembenahan manajemen ASN. Oke, untuk isu di praktisnya yang kedua, isu yang kedua itu ada era baru sertifikat elektronik yang mana membahas tentang inovasi sertifikat elektronik oleh Kementerian ATR BPN. Aku izin share screen ya. Yo ayo alih media para pemilik tanah di penjuru Indonesia. Dari isu yang kedua ini dipilih karena sertifikat elektronik merupakan inovasi penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kebutuhan hukum dalam pelayanan pertanahan. Bagaimana nih tanggapan teman-teman terkait isu sertifikat elektronik ini? Mas Ega bisa memberi tanggapan? Oh, dari video barusan kita lihat ya, program sertifikat elektronik di ATR BPN itu udah mulai 2 tahun lalu udah mulai diserukan kepada masyarakat. Prosesnya itu jadi lebih jelas dan transparan. Harusnya udah nggak ada lagi tuh pungutan-pungutan aneh di luar dari standar operasional penerbitan sertifikat ya. Dan ini nunjukin ke kita masyarakat
ASN itu memang berperan sebagai pelayan publik. Kemudian kalau saya lihat dari sisi transparansinya, udah oke banget karena dengan dibuatnya sertifikat elektronik ini masyarakat jadi lebih mudah untuk melakukan validasi terkait keabsahan sertifikat yang mereka miliki. Dan tentu saja ini bisa membuat masyarakat bisa menghindari masalah di kemudian hari. Misalnya tadi ada disinggung ada kasus mafia tanah, udah sesuai juga sama prinsip merit system yang memang menuntut keterbukaan informasi di tatanan kerja dunia per ASN-an ya. Kemudian dari sisi akuntabilitas, ASN yang layanin ini juga pasti punya tanggung jawab dengan sertifikat yang mereka terbitkan karena prosesnya itu tentu udah online semua ya. Bikin kepercayaan publik itu bisa makin tambah kuat. Yang terakhir, sertifikat elektronik ini juga efisien dan juga untuk memangkas waktu dan sumber daya yang lain. Itu sih dari saya. Terima kasih. Berarti untuk sertifikat elektronik ini memberikan kita transparansi, kemudian akuntabilitas, profesionalitas, serta efisiensi waktu dalam pelayanan pertanahan ya Mas ya. Baik, tanggapan yang kedua mungkin bisa terkait Smart ASN. Izin menambahkan ya Mbak, Oh ya, boleh. Terkait- Silakan Mbak Tina. terkait hubungan dari video tadi dengan Smart ASN. Menurut saya, dari video ini menggambarkan dorongan kuat bagi seluruh pemilik tanah di Indonesia untuk beralih media ke sertifikat elektronik. Hal ini sejalan dengan peran Smart ASN yang mana kita dituntut untuk bertransformasi digital. Terdapat ada 4 nilai tuh yang terkait dengan Smart ASN. Yang pertama yaitu ada keamanan data, yang mana sertifikat elektronik ini menggunakan data terenkripsi yang aman terlindungi. Hal ini menunjukkan perwujudan Smart ASN dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data. Lalu yang kedua yaitu ada digital ethics dan governance yang mana untuk menghindari mafia tanah. Nah, dengan sertifikat elektronik, praktik mafia dapat ditekan karena data lebih transparan dan sulit dipalsukan. Ini mencerminkan digital ethics yaitu menggunakan teknologi secara etis demi menjaga kepentingan publik. Lalu yang ketiga yaitu ada digital skill yang mana sertifikat elektronik membuat pelayanan lebih cepat, tidak berbelit dan mudah diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku ya. Lalu yang terakhir yaitu ada budaya digital atau digital culture. Nah, dari video ini mengajak masyarakat untuk masuk ke masa depan pertanahan yang lebih cerah melalui alih media sehingga data-data yang telah ada dapat lebih aman dan terjamin. Terima kasih Mbak Vina atas tanggapannya. Berarti memang dari sertifikat elektronik ini masuk ke dalam kompetensi literasi digital yang diajarkan dalam materi pelatihan kita ya. Sama halnya untuk isu satu tadi, mungkin boleh Mbak Ita lagi. Saya setuju nih dengan pendapat teman-teman bahwa video era baru sertifikat elektronik tadi itu udah menggambarkan langkah konkret transformasi digital layanan pertanahan di Indonesia. Dan dari sisi manajemen ASN, digitalisasi sertifikat ini kan merupakan strategi memperbaiki kinerja, memperkuat akuntabilitas, sama meningkatkan pengawasan kita kan ya. Lalu untuk dari sisi Smart ASN, kebijakan ini tuh menuntut aparatur untuk berintegritas, adaptif, dan profesional dalam mengelola sistem digital yang transparan. Kembali ke Mbak Aga. Oke, terima kasih Mbak Ita. Mungkin kita bisa apresiasi untuk tanggapan kita pada hari ini ya, diskusi kita. Untuk closingnya, aku bisa simpulin bahwa dari dua kasus ini memberikan cerminan penerapan mata pelatihan agenda 3 yang berbeda. Untuk bad practice-nya itu menunjukkan lemahnya integritas dan pengawasan dalam birokrasi. Kemudian untuk yang good practice-nya itu memberikan contoh inovasi yang mendorong transparansi, efisiensi, dan pelayanan publik yang lebih modern. Baik, mungkin sekian diskusi kita pada hari ini terkait Smart ASN dan manajemen ASN. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Semoga kita sehat selalu. Selamat siang.